Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita pada kesempatan kali ini di dalam berlapis-lapis berkah. Berkah di dalam waktunya sejak sepertiga malam terakhir. Barangkali Bapak Ibu sudah terjaga, kemudian menadah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji Dia mendengar orang-orang yang memohon ampun untuk Dia ampuni, orang-orang yang memohon karunia untuk Dia anugerahi, orang-orang yang meminta rahmatnya untuk Dia kasihi. Dan melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menyambut panggilan azan, berkah di dalam 2 rakaat yang kita tunaikan sebagai sunnah yang lebih baik daripada dunia seisinya. Dan kita berada dalam jamaah solat subuh yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh di dalam solat berjamaah itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat. Berhimpun malaikat malam dan malaikat siang menjadi saksi kebaikan bagi orang-orang yang hadir di sana. Dan solat subuh berjamaah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti menunaikan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita duduk seba'da solat subuh ini menanti waktu syuruk, maka ternilai seperti haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu paginya mereka. Maka berkah dalam keseluruhan waktu yang kita lewati insyaallah. Sebagaimana berkah pula di dalam tempatnya di masjid di rumah Allah, sehingga setiap tapak yang kita ayunkan langkahnya ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan berkah di dalam duduknya, karena ia adalah taman di antara taman-taman surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, melainkan keadaan mereka itu dinaungi sayap-sayap malaikat Allah yang memohonkan ampun bagi mereka di sepanjang majlis yang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaporkan yang telah dinaunginya, yang menunggu di sisi Allah sampai tibanya hari hisab bagi orang yang dinaunginya dan membelanya di hadapan Allah pada hari perhitungan amal-amal.
yang duduk mereka itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah ke dalam hati-hatinya, karena mereka duduk untuk mengingat Allah, dan Allah lebih besar dari semua masalah mereka, dan Allah lebih besar dari semua kesedihan mereka, dan Allah lebih besar dari semua kekhawatiran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang yang bermajlis ini, disebut-sebut satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan segala keutamaan yang demikian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai penyembuh dan kasih sayangnya bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'anul Karim. Diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, bagian demi bagian, untuk direnungkan ayat demi ayat, ditadabburi sedikit demi sedikit, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan syifa, kesembuhan bagi segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan dia menjelma menjadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Dunia dan akhirat, lahir maupun batin, bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang paling banyak mendapatkan syifa dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kepadanya turun Al-Quranul Karim, dan kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dibebankan beban-beban berat untuk menyampaikan risalah Quran itu kepada umatnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innalaka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari memiliki urusan-urusan yang berat, urusan-urusan yang panjang, urusan-urusan yang sibuk dan melelahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada beliau, maka karena itu tidurlah yang cukup di malam hari, minimal 8 jam, jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki, minum susu sebelum bobo. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, tegak berdirilah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan dalam berdirimu itu bacalah Al-Qur'anul Karim dengan tartil. Karena semua kelelahan itu disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Di waktu yang paling berat, di waktu yang paling susah, di waktu yang paling pedih di dalam perjalanan dakwah beliau, ketika beliau bangun di malam hari menuju ke Masjidil Haram untuk mengagungkan Rabb-Nya di Rukun Yamani, menghadap ke kiblat di Masjidil Aqsa sekaligus
berada di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah, ditaburkan duri-duri di sepanjang jalan di antara rumahnya sampai ke Ka'bah. Ketika dia berjalan, ditumpahkan air comberan ke atas kepalanya. Ketika dia rukuk, dijerat lehernya dengan tali. Ketika dia sujud, diinjak kepalanya. Ketika dia sujud, ditumpahkan kotoran isi perut unta yang busuk ke kepala dan punggungnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia yang 40 tahun lamanya dipanggil Al-Amin, orang yang paling terpercaya, lalu dia berdiri di Bukit Saufa menyeru manusia ke jalan Allah, maka tiba-tiba pamannya sendiri berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, binasa engkau Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Lalu orang-orang yang selama ini mempercayainya, melihatnya sebagai orang jujur dan mulia, melihatnya sebagai orang yang terpercaya dan amanah, berkata kepadanya, kami tidak percaya kepadamu wahai Muhammad. Apakah engkau ini gila? Apakah engkau ini penyair? Apakah engkau ini tukang sihir? Apakah engkau ini dukun? 40 tahun hidup dalam akhlak mulia tanpa cela, ditinggikan oleh semua, lalu semua berubah. Ketika beliau menyaksikan bagaimana sahabat-sahabatnya disiksa, ketika beliau menyaksikan bagaimana Sumayyah asy-syahidah ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepalanya, Yasir suaminya disalibkan sampai mati, Ammar putra mereka disiksa dengan keji sampai terpaksa mengucapkan kalimat kufur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya bisa berkata, sabar wahai keluarga Yasir, karena yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bagaimana Bilal ditarik dari dalam kota, terparut-parut punggungnya oleh batu, kerikil dan pasir, ditelentangkan di atas pasir membara, di bawah matahari yang terik membakar, ditindihkan batu besar di dada dan perutnya, dicambuk berulang-ulang sampai pecah kulitnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam harus menyaksikan Khabbab ibn al-Arat dipanggang seperti kambing guling di atas bara api menyala, melepuh-lepuh punggungnya, dan tidaklah bara api itu padam, melainkan karena lepuhan-lepuhan itu akhirnya pecah dan menetes-netes cairan tubuhnya, memadamkan api yang memanggangnya. Semua beban-beban itu tidak dapat ditanggung kecuali oleh orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita merenungkan betapa agung karunia Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung ujian-ujian kehidupan, dan Dia Jalla Jalaluh berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dada itu lapang, seperti ditanyakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami bagian paling awal dari kenabian ini yang engkau sadari. Qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir,
Kata Nabi SAW, engkau bertanya satu pertanyaan yang engkau tanyakan dan orang-orang yang lain tidak menanyakannya, wahai Abu Hurairah. Maka beliau SAW menceritakan, ketika aku masih berada di Bani Sa'ad bersama ibu susuku Halimatus Sa'diyah, aku berjalan bersama anak-anak Halimah dan Abu Kabsyah mengembalakan ternak mereka, dan tiba-tiba aku mendengar suara di langit, huwa, apakah dia adalah dia? Dan satu suara lagi menjawab, bala, betul, tidak ada keraguan, itu adalah dia. Lalu muncul di hadapanku dua sosok yang tinggi dan agung, wajahnya bercahaya, berpakaian putih-putih. Mereka berdua membawaku ke sebuah mata air, lalu membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku, kalbuku. Lalu salah satu di antara mereka berkata, keluarkan dari dadanya al-ghil wal hasad. Keluarkan dari dalam dadanya al-ghil wal hasad. Apa itu al-ghil? Al-ghil adalah perasaan gampang tersinggung, gampang marah, gampang mendendam, baperan. Sedangkan al-hasad adalah perasaan dengki, iri kepada nikmat yang dianugerahkan kepada yang lain dan menginginkan agar nikmat pada yang lain itu hilang atau berpindah kepada dirinya. Keduanya, yang adalah Jibril dan Mikail alaihi wassalam, mengeluarkan al-ghil wal hasad dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Maka menjadi lapang dada itu, dan mereka kemudian berkata, masukkan ke dalamnya ar-ra'fah war-rahmah. Ar-ra'fah, kelembutan hati, war-rahmah, dan kasih sayang. Maka iktibar yang sangat penting dari apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, bahwa di masa kecil beliau Allah memerintahkan agar dikeluarkan dari dalam dadanya al-ghil wal hasad dan dimasukkan ke dalam dadanya ar-ra'fah war-rahmah. Al-Imam Ibnu Katsir meletakkan hadis ini untuk menafsirkan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Maka barang siapa ingin dilapangkan dadanya oleh Allah, menjadi tugas baginya untuk membersihkan dadanya dari al-ghil wal hasad. Mudah tersinggung, mudah dendam, mudah sakit hati adalah hal yang berbahaya. Karena tersinggung, sakit hati, dan baperan itu terkadang bisa ditunggangi oleh setan, membuat kita tidak hanya membenci orangnya, tetapi kemudian menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Contoh yang paling ekstrim terjadi dalam sejarah tentu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menceritakan, sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka selama 30 tahun orang-orang Aus dan Khazraj terlibat dalam perang saudara yang disebut sebagai perang Bu'ath. Lalu pada suatu titik mereka melakukan perjanjian perdamaian, dan dalam perjanjian perdamaian itu mereka menyepakati akan menunjuk satu pemimpin
untuk seluruh orang Aus dan Khazraj di Yathrib. Dan mereka mensepakati pemimpin itu adalah orang yang paling banyak membagi-bagi hartanya untuk menolong orang-orang yang kesulitan di antara mereka. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hari penobatan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi raja Yathrib sudah disepakati. Mahkota, tahta dan mahligainya sudah disiapkan. Tetapi beberapa waktu sebelum penobatan itu dilangsungkan, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib yang lalu menjadi Madinatul Munawwarah. Kita bisa membayangkan perasaan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika orang-orang Yathrib kemudian berkata, di sini kita memiliki nabi, maka kita tidak lagi memerlukan seorang raja. Dendam, sakit hati, baper Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayang dia tidak jujur kepada hatinya. Kalau saja dia kemudian melihat dengan seksama dan mengakui keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi yang kedua dalam segala perkara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul dalam segala majelis permusyawaratan, termasuk ketika beliau mengajak bermusyawarah tentang perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengetahui dan menghargai kedudukan Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum kedatangan beliau. Tetapi semua perlakuan Nabi SAW kepadanya yang penuh dengan penghormatan itu bagi Abdullah bin Ubay seperti taburan garam di atas luka, semakin membuat sakit hatinya. Maka dia memilih untuk menggunting dalam lipatan, memilih untuk menjadi musuh di dalam selimut. Sangat mudah pula yang sedemikian itu menjangkit, misalnya pada suatu kala qadarullah wa masya'a fa'al, Allah memang hendak menguji kita. Misalnya imam sebuah masjid bersalah sama kita dan dia khilaf, belum meminta maaf kepada kita, lalu kita mendendam dan menyimpan sakit hati itu. Kita akan dituntun oleh syaitan bukan hanya untuk membenci orang yang belum meminta maaf kepada kita itu, tetapi karena dia seorang imam masjid, maka kita akan dituntun untuk tidak lagi suka sholat berjamaah. Atau ketika dia seorang ustadz, seorang mubalik, seorang muallim, maka kita akan dituntun untuk menjauh dari ilmu yang bermanfaat. Karena itu ghil itu berbahaya, sehingga bahkan kita diberikan oleh Allah doa secara khusus untuk menghilangkan ghil dari dalam hati kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami ampunan atas dosa-dosa kami dan juga kepada saudara-saudara yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil, gampang sakit hati, gampang baper, gampang terluka, gampang mendendam kepada orang-orang beriman. Doa Rabb kami, sesungguhnya engkau Ra'ufun, maha lembut, Rahimun, maha penyayang. Maka bahkan menyingkirkan ghil dari dalam hati sudah cukup untuk menjadikan seorang sahabat oleh Nabi SAW dijamin surga atasnya. Nabi SAW sudah berdiri di mihrab untuk memimpin salat. Lalu beliau menghadap ke arah jamaahnya, lalu beliau bersabda,
akan datang kepada kita seorang dari kalangan ahli surga. Maka datang seorang sahabat, wajahnya masih basah oleh air wudhu. Air wudhu itu menetes-netes dari sela janggutnya, langsung bergabung ke dalam saf. Dan Rasulullah pun bertakbir, salat berjamaah dia. Ketika selesai salam, orang itu dicari, sudah tak tampak lagi. Maksud perawi Abdullah bin Amr bin Al-As yang menceritakan kisah ini, seakan-akan orang ini minimalis, datang sudah hampir takbiratul ihram, begitu selesai salam, tidak ada zikir-zikir apa, pulang dia. Tetapi hari kedua Nabi SAW mengatakan lagi, akan datang kepada kita seorang dari kalangan ahli syurga. Dan orang itu datang sama dengan kemarin, mengikuti salat berjamaah, pulang segera sesudah itu. Pada hari ketiga rawi hadis, Abdullah bin Amr bin Al-As bersumpah, aku harus tahu apa yang menjadi amal orang ini sehingga Rasulullah menjaminnya ke surga. Maka dia jejeri dalam sholat. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As yang berusia masih 13 atau 14 tahun menunggu di pojok, tidak bergabung dengan shaf, menunggu orang itu datang. Ketika orang itu datang, maka dia segera jajari di sebelahnya. Betul, ketika salam usai dia bangkit berdiri ketika orang-orang masih berzikir, diikuti Abdullah bin Amr bin Al-As ke rumahnya, lalu dikatakan, paman izin, saya sedang ada masalah dengan ayah saya, bolehkah saya menumpang di tempat paman barang 1, 2 atau 3 hari? Silahkan nak. Maka 3 hari penuh itu Abdullah bin Amr bin Al-As mencoba mengamati orang ini ibadahnya apa. Tapi dia seksamai qiyamul lail pun tidak, puasa sunnah pun tidak, tidak ada ibadah khusus yang istimewa dari orang ini. Di hari ketiga Abdullah bin Amr mengatakan, paman, maafkan saya sebenarnya hanya penasaran apa yang membuat paman disebut-sebut Nabi SAW sebagai bagian dari ahli surga. Oh nak, aku tidak punya amal apa-apa seperti engkau saksikan, tetapi paman pasti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ceritakanlah kepada saya. Orang itu lalu berkata, barangkali ini yang kulakukan yang tidak banyak dilakukan orang. Setiap akan tidur, aku maafkan semua orang yang bersalah kepadaku. Aku mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lalu aku beristighfar untuk diriku sendiri. Lalu dengan begitu, aku bisa tidur nyenyak malam itu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, maka inilah yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Melapangkan dada dengan membersihkannya dari ghil. Dan itu memang satu hal yang sangat istimewa. Karena kalau ada orang beriman yang masih menyimpan ghil dalam hatinya, lalu kelak dia berhak berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada ghil yang harus diselesaikan Allah di akhirat. Wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Pada hari itu ketika mereka hamba-hamba Allah yang beriman masuki surga, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut al-ghil dari dalam hati mereka, sehingga mereka kembali menjadi saudara. Kembali menjadi saudara, duduk di atas bantal-bantal, dipan-dipan di dalam surga, saling memandang dengan penuh keredaan. Tetapi orang yang menghilangkan ghil dari dalam hatinya sejak di dunia, tentu dia telah merasakan surga sebelum surga. Kadang-kadang kita harus memaafkan orang lain bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena dia tidak layak mengisi hati kita. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, satu-satunya lelaki yang selamat dari peristiwa Karbala. Dan semua orang yang terlibat dalam peristiwa Karbala itu pada usia tuanya mereka tertimpa bala dari Allah.
Ada yang dari orang berpengaruh menjadi buronan, ada dari orang kaya raya menjadi bangkrut, ada yang tercerai-berai keluarganya, ada yang dikhianati oleh teman-teman dekatnya, ada yang menjadi pengemis dan peminta-minta. Semua merasakan hal yang berat dalam hidupnya. Dan Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menampung mereka di Madinah, menyantuni mereka, menanggung kebutuhan mereka. Lalu dia ditanya, orang-orang ini yang terlibat dalam pembunuhan ayahmu, cucu Nabi SAW, lalu sekarang engkau menyantuni mereka, menolong mereka, apakah tidak ada dendam di hatimu? Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menjawab, dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati karenanya. Apakah perkara itu dilakukan oleh orang berakal? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu? Kami hilangkan ghil, kami ganti dengan ra'fah dan rahmah. Demikian pula kami hilangkan hasad, dengki dari dalam dada itu. Karena hasad, dengki bisa menjangkiti siapapun. Karena hasad, dengki begitu tipis dan halus. Allahu yarham Kiai Haji Ali Maksum Krapyak pada suatu hari mengucapkan satu perkataan yang membuat para santri termenung lama. Lah iya lo, salahnya iblis itu apa toh? Wong cuma pengen tetap menjadi yang paling disayangi oleh Allah. Dan ketika Adam hadir alaihi salam, maka dia bukan lagi yang paling dicintai oleh Allah, paling disayangi oleh Allah. Ingin menjadi yang paling disayangi dan dicintai Allah itu tidak salah. Tetapi ketika menerima kenyataan ada yang lebih disayang dan dicinta oleh Allah daripada dirinya, lalu hati tidak ridha, itu masalah. Tipis sekali. Ingin menjadi yang paling disayang, dicintai oleh Allah, tidak salah. Tetapi tidak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata ada yang lebih disayang dan dicintai oleh Allah, itu masalah. Dan bagaimana kita membayangkan perasaan iblis yang sebelum diciptakannya Adam berdiri mengagungkan Allah 40.000 tahun, rukuk mengagungkan Allah 40.000 tahun, sujud mengagungkan Allah 40.000 tahun. Lalu kita hari ini yang sujud 4 menit, migrain dan vertigo kumat semua ini, hendak bersombong pula seperti iblis, hendak beriri hati pula kepada orang-orang soleh. Betapa meruginya. Karena hasad, dengki dalam soal dunia itu berbahaya, tetapi dalam soal agama jauh lebih berbahaya lagi. Saya tidak tahu dari mana guru-guru TK dahulu mengajari kita bahwa anak Adam yang satu dengki kepada yang lain karena mereka dinikahkan bersilang. Yang satu dapat yang lebih cantik, yang satu dapat yang lebih jelek. Karena di dalam Al-Quran bukan itu soalnya. Yang dijelaskan Allah dalam Quran, yang satu dengki kepada yang lain karena yang satu kurbannya diterima oleh Allah, yang satu kurbannya tidak diterima oleh Allah. Bukan soal istri, bukan soal jodoh, tetapi soal yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak. Maka demikianlah yang difahami oleh Al-Imam dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ketika dia berkata, ambillah ilmu para ulama, ambil faidah sebanyak-banyak dari mereka, tapi tutup mata dan telinga kalian begitu ulama satu berbicara tentang ulama lain.
Karena sesungguhnya rasa cemburu di antara mereka lebih besar dari saling cemburunya kambing jantan satu sama lain. Betapa sedikitnya yang selamat dari persoalan hasad. Dan betapa sempitnya hasad itu merusak apa yang ada di dalam dada kita. Maka betapa besarnya dosa orang yang meruncing-runcingkan hasad di antara satu sama lain, mengadu domba muslim satu dengan yang lain, apalagi mengadu antara guru satu dengan guru yang lain. Demi Allah, termasuk hal yang sangat buruk seorang yang berkata dalam sebuah majelis, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Fulan di video beliau yang berjudul titik di menit ke-21 detik ke-15, beliau mengatakan begini. Dan dia tahu bahwa memang di antara kedua guru ada perbedaan pendapat. Subhanallah. Maka betapa mulianya Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, imamnya tabi'ut tabi'in, ketika beliau mendengar Imam Al-Auza'i berkata, hati-hatilah kalian pada orang Kufah yang bernama Abu Hanifah, karena sesungguhnya dia sesat dan menyesatkan, karena dia telah mendahulukan ra'yunya, pemikirannya di atas Al-Quran dan Sunnah, karena dia adalah pembuat bid'ah yang sangat berbahaya. Apa yang dilakukan Imam Abdullah Ibnul Mubarak? Beliau salim fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah dengan sebaik-baiknya dan cermat-cermatnya. Apa soalnya? Apa jawabnya? Apa soalnya? Apa jawabnya? Kemudian buku itu tanpa tajuk, tanpa judul, beliau serahkan kepada Imam Al-Auza'i. Lalu beliau katakan, wahai Imam, apa pendapatmu tentang fatwa-fatwa ini? Dibaca oleh Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, Masya Allah, ini muftinya seorang yang faqih, yang alim, yang allamah, yang sangat menguasai kitabullah dan sangat memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah wahai Abdullah orang ini yang kamu tulis qala Nu'man, telah berkata Nu'man, siapakah dia? Maka Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, dialah yang sering anda sebut namanya dan peringatkan orang-orang darinya, An-Nu'man bin Thabit, kunyahnya Abu Hanifah. Tiba-tiba menangis Imam Al-Auza'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang telah kukatakan? Siapa yang telah membisikiku dengan dusta-dusta sehingga aku menjatuhkan kehormatan seorang alim, seorang allamah, seorang yang sangat mulia? Wahai Abdullah, bawa aku untuk berjumpa dengan beliau. Hari itu beliau berangkat ke Kufah, menjumpai Imam Abu Hanifah, berdialog, berdiskusi dengan penuh ta'zim. Dan ketika pulang, beliau berkata, jangan sia-siakan hidup kalian, segeralah kalian ke Kufah, ambil ilmunya orang yang bernama Abu Hanifah, karena Allah telah mengaruniakan kepadanya kecerdasan separuh dari penduduk bumi. Tabarakar Rahman. Lapang hati kita. Alam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad SAW, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan mari kita lapangkan hati kita dari ghil, dari hasad, dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Sebagaimana telah datang seorang murid kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian dia mengatakan, wahai Imam, katanya kalau kita berzikir setannya terusir, tapi saya sudah sering berzikir, rasanya kok setannya tetap datang terus, membisikkan saya untuk berbuat maksiat terus. Apa yang salah dengan zikir saya? Nah,
Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada yang salah dengan zikirmu, tapi coba kamu bayangkan apa yang terjadi kalau kamu menghalau anjing dengan suara syek syek syek, dengan tongkat hus hus, dengan lemparan batu ayo ayo. Kamu usir anjing itu dengan segala cara, tapi kamu memangku sebuah piring yang di dalam piringmu ada jeroan, ada tulang-tulang, ada daging. Guru, kata sang murid, anjing itu akan datang terus meskipun saya usir berulang kali, karena saya menyediakan makanan kesukaannya. Betul nak, demikian pula setan. Berulang kali kau usir pun dia akan tetap datang kalau di dalam hatimu kau sediakan makanan yang disukainya. Apakah makanan yang disukai setan itu, guru? Dengkimu, dendammu, sombongmu, ujubmu, tamakmu, serakahmu, penyakit-penyakit hatimu. Maka orang yang menyediakan penyakit hati di dalam hatinya, membiarkan penyakit hati di dalam hatinya, sudah naik level, bukan lagi digoda syaitan, melainkan sudah menjadi penggoda syaitan. Sini dong, ada makanan lezat untukmu di dalam hatiku. Itulah kenapa tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, sampai Allah berfirman kepada kita, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Begitu pentingnya. Jazakumullahu khairan. Sudah isyraq, kita akan tunaikan 2 rakaat isyraq dan nanti kami segera pamit untuk menuju ke bandara karena harus menunaikan tugas di tempat yang lain. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.